Kalau di Malaysia, tanam benda ini bisa jadi kaya raya. Tapi kalau di sini sahabatku semua, harganya beda jauh dengan di Malaysia. Kalau acara pengajian di kampung, ramai sekali yang jual dodol. Dan pengunjung pun juga ramai yang berdatangan. Seperti ini sahabatku semua. Suasana kemeriahan acara pengajian yang ada di kampung Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di video kali ini Bang Toha bersama sang istri jalan-jalan dan juga menziarahi makam Sunan Bonang, yang dimana merupakan salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa. Di sini suasananya begitu sangat ramai karena ada acara pengajian besar, sehingga pengunjung begitu berdatangan sangat ramai sekali dari berbagai kampung-kampung dan juga dari berbagai pekan. Sebelum berziarah ke makam, Bang Toha mau tengokkan suasana di perkampungan yang dimana kampung ini dekat dengan laut juga sahabatku semua. Dan seperti ini suasana tempat lepaknya atau tempat bersantai-santai. Kebetulan lokasi makam daripada Sunan Bonang ini berada di dekat dengan tepi laut, dan depannya ini merupakan salah satu jalan kota besar penghubung antara Jakarta dan juga Pulau Bali. Dan seperti ini sahabatku semua, suasana sore hari begitu sangat ramai dipenuhi para pengunjung dan juga para peziarah dari berbagai daerah. Setiap tahunnya di makam Sunan Bonang ini selalu ada acara pengajian besar. Jadi di sini berbagai dari daerah kampung-kampung lain juga berdatangan. Para penjual makanan juga sangat banyak sahabatku semua, yang dimana biasanya kalau di acara pengajian seperti ini yang jual dodol sangatlah ramai. Dan di sini untuk menuju ke makamnya harus naik ke puncak, yang dimana puncaknya agak cukup lumayan tinggi. Dan ini merupakan kali pertama waktu berada di kampung bisa ikut berziarah ke makam Sunan. Bukan hanya penjual makanan dan minuman yang berdatangan di tempat-tempat seperti ini, tapi kadang-kadang yang buat saya sedih, ramai pula peminta-minta yang datang dari luar daerah, bahkan sampai bawa sekeluarga. Begitu teganya kalian, sampai-sampai anak kalian suruh untuk mengemis. Ini khusus buat para bapak-bapak yang dimana kalau kalian malas bekerja, ya jangan buat anak. Kalau kalian malas segalanya, ya jangan punya istri, kemudian nanti lahir anak, kalian suruh anak-anak kamu mengemis. Dan setiap saya berziarah ke makam para sunan, pasti ada saja pemandangan orang-orang yang masih sehat tapi meminta-minta. Kadang-kadang bawa anak, bawa istri sekalian. Ya Allah ya Robi, masa iya sih kalian itu nggak malu dengan orang-orang yang dimana kadang-kadang mereka tidak punya anggota tubuh sempurna tapi bekerja keras. Dan di sini saya melihat orang-orang sehat, orang-orang yang masih diberikan kesehatan sempurna, anggota badan tubuh sempurna, tapi peminta-minta. Kalau orang cacat nggak masalah, tapi ini seolah-olah dibuat pekerjaan. Dan buat orang Indonesia, kalau kalian berziarah ke makam, jika melihat orang yang sehat, anggota tubuh sempurna, tolong jangan dikasih uang. Nanti ujung-ujungnya mereka terbiasa. Kok malah jadi Bang Toha marah-marah ya lihat pengemis. Oke sahabatku semua, di sini Bang Toha sudah sampai ke puncaknya, yang dimana di sini puncaknya juga belum begitu terlalu ramai karena acaranya nanti pukul 10 malam. Tapi di sini pengunjung sudah mulai duduk-duduk bersantai-santai, dan inilah suasana acara pengajian besar yang ada di makam Sunan Bonang. Beliau adalah penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dan seperti ini sahabatku semua, kondisi suasana malamnya begitu sangat meriah sekali.
Dan biasanya acara pengajian besar seperti ini selesainya itu sekitar pukul 2 pagi, sahabatku semua. Di sini Bang Toha mau ajak sahabatku jalan-jalan untuk melihat suasana yang begitu sangat meriah dan ramai sekali. Banyak penjual dodol atau penjual jenang dari jalan ujung hingga ke ujung. Banyak ibu-ibu yang membeli jenang atau membeli dodol untuk oleh-oleh. Selain dodol, di sini juga banyak menjual tahu goreng. Jadi di Indonesia tahu goreng pun juga dijual, sahabat semua, untuk oleh-oleh. Kalau di Malaysia kan Bang Toha jarang ya melihat tahu digoreng kemudian dibuat oleh-oleh. Kalaupun ada, biasanya tahu bakar, tahu isi. Di sini untuk tahu isi itu jualannya pagi, sahabat semua. Jarang yang jualan tahu isi malam-malam. Dari ujung jalan yang begitu sangat panjang, rata-rata di sini penjual makanannya itu sama, yaitu dodol. Salah satu makanan khas yang wajib dibawa pulang selepas ziarah daripada makam para wali. Ini dodol, berbagai jenis dodol serba ada. Ada juga pakcik-pakcik yang menjual tahu goreng. Dan ini pun juga penjual dodol. Bahkan kalau dihitung mungkin yang jual dodol mencapai ratusan, bahkan hampir ribuan. Ada penjual buah juga. Cuma di sini Bang Toha belum beli, sahabat semua, cuma tanya-tanya. Dan seperti ini, sahabat semua, suasana kemeriahan acara pengajian yang ada di Pekan atau di Kampung Indonesia. Selesai pusing-pusing, kali ini Bang Toha beli dodol, yang dimana untuk harga 1 kilo dodol di Pekan di sini harganya Rp35.000 atau setara dengan Rp8 Malaysia. Dan untuk timbangannya masih menggunakan timbangan zaman dulu, sahabatku semua. Jadi rata-rata penjual di sini timbangannya itu timbangan zaman dulu. Apakah kalau di Malaysia ada timbangan yang macam ini, sahabatku semua? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Sebab selama Bang Toha merantau di Malaysia, ketika membeli makanan ataupun membeli ikan, biasanya ditimbang menggunakan timbangan elektronik. Tapi kalau di sini timbangannya masih menggunakan timbangan masa zaman dulu. Dan keesokan paginya Bang Toha berbelanja ke pasar tradisional. Lama tak berbelanja dengan sang istri. Kali ini Bang Toha mau membeli ubi atau keledek. Kalau di Malaysia keledek, kalau di kampungnya Bang Toha namanya ubi. Dan harga ubi di sini itu cukup murah, sahabatku semua, dibandingkan dengan harga di Malaysia. Makanya kalau di Malaysia para petani itu kaya-kaya ya karena hasil pertaniannya itu dijual harganya cukup lumayan mahal. Tapi kalau di sini menjadi petani tidak seperti di Malaysia, sahabatku semua. Misal kata kita panen ubi, harga ubi pun tak sampai Rp1 kalau langsung beli daripada petaninya. Dan biasanya para penjual beli daripada petani kemudian dijual di pasar. Dan kalau di pasar harganya paling-paling cuma Rp1.20. Jadi memang terlampau sangat murah untuk harga ubi yang ada di pasar tradisional di Indonesia. Nah, ini istri tengah pilih-pilih. Kalau di Malaysia ubi yang kecil-kecil macam ini justru harganya cukup lumayan mahal, mungkin sekitar Rp3 lebih. Tapi kalau di sini cuma Rp1.20. Seperti ini pasar tradisionalnya, sahabatku semua. Yang ini di pasar tradisional yang agak cukup lumayan besar. Untuk harga jagung di sini juga sangat murah. Jagung manis Bang Toha beli 2 ketul ya, kok 2 ketul sih, 4 ketul.
4 ketul ini sekitar Rp5.000 kayaknya. Dan di sini masih macam pasar era 80-an, era 70-an sahabatku semua. Jadi tidak begitu modern. Kalau di Malaysia kan pasar rayanya sudah sangat modern. Dan kali ini Bang Toha beli yang warna ungu. Kalau tadi kan yang warna kuning, ini beli warna ungu. Warna ungu pun harganya sama, Rp1.20. Jadi untuk harga ubi memang begitu terlampau murah kalau di Indonesia sahabatku semua. Selesai beli ubi, kali ini Bang Toha beli sayur yang dimana harganya juga cukup murah lagi. Ada sayur priye, yang dimana kalau di Malaysia sayur priye ini cukup sangat favorit. Ada di masakan mama, di masakan nasi kandar, ada yang digoreng crispy, ada yang ditumis. Namun bagi warga di sini, sayur priye ini tidak begitu banyak peminat. Dan harganya juga cukup lumayan murah. Istri beli sayur priye, beli terong, habis cuma Rp16.000. Rp16.000 itu kalau diringgitkan sekitar 4 ringgitan. Jadi 4 ringgit sudah dapat sayur yang cukup lumayan banyak sahabatku semua, kalau kita pergi langsung ke pasarnya. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai rumah. Semalam Bang Toha pergi ke acara pengajian yang dimana suasananya cukup lumayan ramai dan banyak penjual dodol juga. Dan paginya pergi ke pasar tradisional untuk membeli ubi. Kalau di Malaysia disebut kledek. Dan harganya di sini sahabatku semua sangat-sangat murah sekali. Padahal kledek kalau di Malaysia biasanya 1 kilonya kan sekitar Rp3 lebih ya kalau untuk ukuran kecil-kecil. Tapi kalau di Indonesia sahabatku semua, kledek sekilo cuma Rp1.30 atau Rp1.20. Nah, macam ini. Kalau di Malaysia yang kecil-kecil macam ini harganya sangat lumayan mahal. Kalau di Malaysia kita tanam kledek macam ini auto kaya raya. Pecah plastiknya. Kalau di Malaysia kita tanam kledek macam ini auto kaya raya. Tapi kalau di Indonesia sahabatku semua, harga daripada hasil pertanian itu memang tidak macam di Malaysia ya, yang dimana harganya begitu sangat stabil dan tentunya harganya juga dijual itu cukup lumayan mahal. Sehingga para petani di Malaysia meskipun hanya petani di kampung, naiknya itu mobil-mobil bagus. Tapi kalau di sini sahabatku semua, lihat harganya memang begitu terlampau murah. Dan ketika masa panen mau dijual ke kota juga sangat jauh. Dijual di desa yang mengkonsumsi hanya orang-orang desa sekitaran saja. Sehingga kenapa bisa harganya murah? Ya karena pembelinya tidak begitu ramai sahabatku semua. Beda dengan di Malaysia yang dimana biasanya kledek macam ini dijual di pasar raya dengan harga yang cukup lumayan mahal. Misal kata 1 kilo Rp3, kalau dirupiahkan sekitar Rp12.000. Bayangkan 100 kilo sudah dapat berapa. Tapi kalau di sini tidak ada harganya sama sekali. Dan tadi Bang Toha berbelanja, saya akan tunjuk sahabatku semua. Belanja kledek 2 kilo Rp10.000. Kemudian untuk jagung manisnya Rp1, jadi Rp4.000. Untuk ini harganya untuk sayur priye 1 kilo Rp8.000 atau Rp2. Yang ini 1 kilo 80 sen. Untuk wortel 1 kilo Rp15.000. Yang ini dekat kampungnya Bang Toha tidak bisa tanam sayuran macam ini sahabatku semua. Sehingga kalau untuk sayur wortel ini memang daripada luar, sehingga harganya cukup lumayan mahal. Jadi perbelanjaan hari ini hanya beli sayur-sayur dan juga kerupuk. Kira-kira murah atau mahal sahabatku semua? Inilah perbelanjaan kalau kita langsung beli di pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha.
Orang Indonesia kalau tidak makan kerupuk itu rasanya kurang lengkap. Jadi setiap makan pasti selalu ada kerupuknya. Dan tadi beli kerupuk ini 5 ringgit atau sekitar Rp20.000. Jadi kalau di Indonesia misal kata beli camilan jajan macam ini 5 ringgit sudah dapat satu renteng ya, atau satu kumpulan macam ini Rp20.000. Dan untuk lauknya Bang Toha masih punya ikan laut yang semalam Bang Toha beli daripada kampung nelayan, ikan salai. Jadi kalau di Indonesia memang bab soal sayuran harganya cukup lumayan murah sahabatku semua. Nampak terlihat murah kalau hidup di kampung. Sebenarnya untuk biaya hidup di kampung kurang lebih sama seperti di Malaysia juga sahabatku semua. Karena kalau di sini misal kata dalam satu keluarga biasanya untuk keperluan budget memasak memerlukan biaya sekitar 100.000 lebih. 100.000 lebih itu ya mungkin dalam anggaran sekitar Rp40, Rp30. Nampak memang harga sayur di kampung murah, tapi sebenarnya biaya hidup sama antara Indonesia dan Malaysia. Apalagi kalau di kampungnya Bang Toha upah kerjanya itu murah loh. Kalau di kampung Indonesia sahabatku semua, sosis pun dijual dengan secara keliling. Di sini Bang Toha beli Rp10.000. Jadi bapaknya ini jualan sudah 14 tahun dan keliling menggunakan motor dari kampung lain ke kampung lainnya. Biasanya juga jualan di depan sekolahan. Kalau di Indonesia untuk sekolahannya ini masuk 2 kali. Ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi. Dan bapaknya baru saja jualan di depan sekolahan madrasah. Di Malaysia juga ada penjual keliling, tapi biasanya bukan menjual sosis, melainkan menjual es krim. Dan itu pun yang jualan es krim biasanya warga luar ya. Kalau orang tempatan pun juga jarang, tapi kebanyakan orang luar jual es krim secara keliling. Beli gorengan sosis Rp10.000. Jadi di kampung Indonesia jajanannya pun juga masih masa zaman-zaman dulu ya. Dulu waktu kecil Bang Toha kalau di sekolahan biasanya juga pakai plastik, sampai sekarang pun juga pakai plastik. Apakah kalau di Malaysia dulu juga ada penjual makanan keliling seperti di Indonesia sahabat semua? Coba untuk sahabat-sahabat dari Malaysia tulis di kolom komentar. Dan kemarin ada yang bertanya, Bang, kenapa mata uang ringgit Malaysia ada tulisan Arabnya? Di sini Bang Toha mencoba untuk memberikan penjelasan sedikit. Malaysia itu merupakan salah satu negara Islam sahabat semua. Jadi bukan hanya di mata uangnya saja yang ada tulisannya Arab, namun di setiap lorong-lorong atau di setiap jalan itu ada tulisan Arabnya dan juga ada tulisan terjemahannya. Dan ini mata uang ringgit Malaysia. Memang kalau tidak pernah tengok, jika melihat tulisan Arab macam ini, Bank Negara Malaysia, dikira ini uang Arab, tapi ini uang ringgit Malaysia sahabat semua, mata uang negara tetangga kita. Dan ini nilainya sangat cukup lumayan tinggi lah. Kalau untuk beli makan satu porsi di kampung sudah lebih daripada cukup. Nilainya sekitar Rp44.000. Padahal dulu waktu Bang Toha merantau ke Malaysia pertama kalinya, 10 ringgit itu sekitar Rp28.000. Jadi 11 tahun yang lalu Rp28.000. Tapi sekarang justru sudah menjadi Rp44.000. Sedangkan mata uang negara kita Indonesia bukannya naik, tapi dari tahun ke tahun justru semakin melemah. Contohnya Rp100.000 dulu, Rp100.000 sekitar Rp30, tapi sekarang cuma Rp24. Jadi naiknya memang begitu sangat luar biasa mata uang negara tetangga kita. Sedangkan mata uang kita dari tahun ke tahun selalu lemah. Padahal saya berharap sangat suatu saat nanti mata uang kita rupiah juga sama seperti ringgit Malaysia. Padahal dulu era tahun 70-an, era tahun 60-an
antara mata uang rupiah dengan ringgit Malaysia nilainya itu sama, tapi sekarang justru berbeda jauh. Kita semakin tertinggal dari negara tetangga kita Malaysia bab soal mata uang. Dan untuk mata uang Indonesia memang tidak ada tulisannya Arab ya sahabat semua, beda dengan ringgit Malaysia. Dan bahan-bahannya juga bagus, mata uang ringgit Malaysia loh, lihat. Ini sangat tebal dan kalau misal kata terkena hujan juga tidak mudah koyak atau sobek. 10 ringgit atau sekitar 44.000 rupiah. Oke sahabat semua, cukup sampai di sini videonya. Video ini sebagai informasi dan juga tentang suasana bangga di kampung dan pengalaman bangga selama merantau di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.